Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah hadirat ulama illah min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makan min a'immatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama'il amilin wa awliya'is siddiqin wal asfiya'is salihin khususan hadirat al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli wal imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti subhanallah hadirat al-imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah hadirat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazzibina wa mursyidina khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qa'im bi huquqil adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma daqat illa wa faraja Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tafsir Jalalain ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuzila fi jahdi ashabil muslim asa wa nuzila fi jahdin ashabal muslimina. Ayat yang ke 214 ini turunnya disebabkan karena kesusahan yang menimpa orang-orang muslim. Bal ahasibtum an tadkhulul jannata wa lamma lam ya'tikum masalun shibhu ma utiyal ladzina khalau min qablikum minal mu'minina minal mihani fatasbiru kama sabaru. Apakah kalian menyangka am hasibtu an tadkhulul jannah, bahwa kalian pasti bakal masuk ke dalam surga, walamma lam ya'tikum masalun sibuma utiyal ladzina khala min qablikum, padahal belum datang kepada kalian seperti apa yang terjadi khala min qablikum, seperti yang terjadi pada orang-orang sebelum kalian, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang mukmin, minal mihani, dari berbagai macam cobaan, ujian, fatasbiru, maka sabarlah kalian semuanya, kama sabaru, sebagaimana mereka sudah sabar. Jadi ujian untuk orang-orang mukmin dari zaman dulu sampai zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di zaman kita sekarang ujiannya sangat hebat.
Masathum jumlatu musta'nafa mubinatun ma qablaha. Telah menimpa kepada mereka al-ba'sa'u syiddatul faqri, malapetaka dalam bentuk kefakiran yang sangat hebat, wadarra'u al-marad, dan juga berbagai macam kemadaratan, kesengsaraan, al-marad penyakit, wazulzilu u'jiju bi anwa'il bala, dan mereka digoncang atau dikejutkan dengan berbagai macam bentuk balai, hatta yaqula bin nasbi wa raf'i ayqala, sehingga beliau Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dinasabkan bacaannya hatta yaqula dengan nasab atau rafa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu ma'ahu, dan juga orang-orang yang beriman bersama Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istibta'an lin nasri, karena lambatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam sangkaan manusia. Begitu berat, begitu dahsyat cobaan itu. Litanaha syiddati alaihim, disebabkan begitu memuncaknya cobaan yang sangat berat pada mereka. Mata ya'ti nasrullah, sampai Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mata nasrullah, ya Allah, kapan nih datangnya pertolongan dari Allah? Allazi wa'adanahu, yang telah dijanjikan oleh Allah pertolongan itu kepadanya. Faujibu min kibalillah, maka dijawablah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib, ingat sesungguhnya pertolongan dari Allah itu sudah sangat dekat. Jadi kita harus sabar menghadapi ujian-ujian, karena orang mukmin ya ujiannya memang banyak, tapi insya Allah siapa yang sabar akan diakhiri dengan kemenangan. Nabi Nuh dicoba begitu berat, hampir seluruh umatnya membangkang, menghina, dan segala macam perbuatan mereka yang menyakitkan terhadap Nabi Nuh. Kemudian termasuk selanjutnya Nabi Soleh, Nabi Ibrahim termasuk, kemudian Nabi Musa juga. Tidak ada seorang nabi yang tidak mendapatkan cobaan, dan semua cobaannya berat-berat. Nabi Zakaria sampai dibunuh, Nabi Yahya demikian, dan seluruh para nabi yang lain. Nabi Yunus juga, tapi akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa menghadapi kejahatan Fir'aun yang luar biasa. Kangjeng Rasulullah hidup setiap hari dihina, dicaci, dimaki. Sedang sholat dilempar kepalanya pakai kotoran kambing. Kalau lewat dianiaya, kadang-kadang dilemparin, dihina dan sebagainya. Bahkan saking jahatnya mereka menyampaikan berita-berita yang salah, memburuk-burukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai perempuan yang buta yang tidak tahu, tidak melihat Rasulullah, menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sengaja oleh mereka disebar-sebarkan keburukan-keburukan. Kata Allah, inna nasrallahi qarib, ingat bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah sangat dekat. Idyanuhu, datangnya. Yas'alunaka ya Muhammad, orang-orang pada bertanya kepadamu ya Muhammad, madza yunfiku ay allazi yunfikuna, tentang apa yang mereka nafkahkan. Ay allazi yunfikuna, wasailu, yang bertanya waktu itu adalah Amr bin al-Jamuh.
Wa kana syaikhan zamalin. Beliau adalah orang yang sudah tua tapi kaya, banyak hartanya. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma yunfiqu ala man yunfiq, tentang apa yang dinafkahkan dan juga kepada siapa nafkah itu. Qul lahum ma anfaqtum min khairin, bayanun lama syamilun lil qalil wal katsir. Ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kalian nafkahkan dari berbagai macam kebaikan. Ya Quran speaker kiamat ya. Ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kalian nafkahkan dari kebaikan-kebaikan. Bayanun lima syamilun lil qalil wal katsir. Jadi nafkah itu menyangkut baik yang sedikit maupun yang banyak. Wa fihi bayanul munfaq allati huwa ahadun syaqya su'ali. Di dalamnya ada penjelasan tentang apa yang dinafkahkan. Wahdu syaqya su'al, yaitu satu di antara dua sisi pertanyaan. Wa ajaba anil musarraf allati huwa asyaqqul akhar biqaulihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab tentang siapa yang menerima dari sisi yang lain. Biqaulihi falil walidaini, kata Allah, nafkah itu diberikan satu, falil walidaini, untuk kedua orang tua, wal aqrabina, dan juga untuk para kerabat, wal yatama, dan juga untuk anak-anak yatim, wal masakin, dan untuk orang-orang miskin, wabnis sabil, dan juga untuk ibnus sabil, yaitu orang-orang yang berada di dalam perjalanan. Aihum aula bihi, mereka itu adalah yang lebih utama. Wa ma taf'alu min khairin infaqin aw ghairihi, dan apa saja yang kalian kerjakan dari berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam bentuk infak dan juga yang lain-lainnya, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, famuzazin alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang pasti bakal memberikan balasan dari apa yang dinafkahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan khawatir, jangan takut tidak dinilai oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apa saja yang dinafkahkan, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya dan Allah akan menilainya, juga Allah akan memberikan balasannya. Masalah nafkah ini berat, bapak-bapak, ibu-ibu. Orang banyak yang rajin sholat, tapi begitu masalah nafkah itu orang banyak yang keberatan. Jangankan orang miskin dengan alasan tidak punya uang, orang kaya pun yang namanya nafkah itu berat. Kecuali orang-orang yang diberikan afiat, orang-orang yang dijaga hatinya, tidak sayang dia menafkahkan untuk kepentingan agama. Padahal harta yang ditahan banyak dan sedikitnya, kalau tidak ada manfaat untuk agama, di akhirat nggak ada gunanya. Apa yang ditinggalkan hanya jadi keuntungan untuk ahli warisnya saja, dan dia di akhirat sudah tidak mendapatkan apa-apa. Itu harta yang ditinggalkan buat siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, manusia yang sudah mati dicabut hak kepemilikannya oleh Allah. Orang yang sudah mati memiliki harta, itu hak kepemilikannya sudah dicabut oleh Allah. Kalau itu harta dinafkahkan, itu bukan punya dia lagi. Rumah, uang, dan segala kekayaan, emas, perak, apa saja yang dimiliki ketika hidup, maka setelah mati bukan milik dia lagi. Itu sudah milik ahli waris atau milik orang lain. Ijab qabul atau tidak otomatis sudah lepas. Makanya aturannya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin manfaat harta untuk kita, infak sekarang ketika masih kita yang memilikinya. Kalau sudah mati, sudah bukan milik kita lagi.
Nggak bisa disandarkan ini punya bapak, nggak bisa. Itu bukan punya bapak lagi. Ini punya emak, punya ibu, nggak bisa disandarkan. Bahkan ada orang yang bilang nggak usah, jangan disangkut pautkan lagi. Apa sebabnya? Memang sudah lepas. Aturan hukumnya sudah lain lagi. Kutiba furidha alaikumul qital lil kuffar wa huwa kurhun makruhun lakum. Difardukan, diwajibkan atas kalian semua al-qital, memerangi lil kuffar, terhadap orang-orang yang kafir, kafir harbi ya. Wa huwa kurhun, padahal perang itu tidak disukai lakum oleh kalian. Tab'an limasyaqqatihi, secara tabiat memang tidak disukai. Siapa orang yang suka perang? Sukanya orang itu damai, sukanya orang itu tenang, sukanya orang itu senang. Nggak ada yang suka berperang. Limasyaqqatihi, karena memang masyaqqah, berat, penderitaan perang itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan kalian menyangka bahwa perang itu makruh, tidak disukai sama sekali. Wa huwa khairul lakum, padahal berperang fi sabilillah, memenuhi perintah Allah, kewajiban dari Allah, khairun lakum, itu lebih baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan kalian menyangka sesuatu itu, menyenangi sesuatu itu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu tidak baik buat kalian. Limailin nafsi ila syahawati al-mujibah lihalakiha, karena kecenderungan hawa nafsu ila syahawati, itu mengikuti segala keinginan syahwat, al-mujibah lihalakiha, yang menyebabkan kebinasaan. Maka siapa saja dalam hidup ini mengikuti keinginan syahwat, itu pasti bakal hancur, bakal binasa. Termasuk dipanggil oleh Allah untuk berjuang, untuk berperang. Bahkan yang paling ringan, duduk ngaji, mendengarkan ilmu, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi, mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, duduk di majlis, duduk di masjid untuk beribadah kepada Allah, itu nafsu nggak suka. Apalagi disuruh berperang. Dan termasuk orang begitu banyak yang sangat tidak suka dalam urusan nafkah. Sampai katanya ada ya kuliah subuh, emasnya katanya mendengar deret ke dia, menipinuh ke ibu-ibu, ngaluarkan 2.000, hayang dipulangan 1.000. Kok pendit-penditna? Sebab mungkin menyangka apa yang ditahan itu akan bisa menyelamatkan. Memang itu sifat nafsu seperti itu, malas untuk berbuat nafkah, apalagi kalau disuruh untuk berperang. Dan biasanya orang yang pedit dalam nafkah juga malas untuk berperang. Apa sebabnya? Dia takut kalau perang nanti mati dan tidak bisa menikmati hartanya lagi. Itu sudah otomatis nyambung seperti itu keadaan jiwanya dan keadaan nafsunya. Wa nafaru wa nufuruha anit taklifa, dan kecenderungan hawa nafsu itu melarikan diri dari at-taklif, yaitu dari kewajiban. Sampai salat pun lari, disuruh salat pun lari, disuruh puasa juga nggak mau, diminta untuk memberikan nafkah juga malas. Al-mujab di sa'adatiha, padahal tak mengerjakan taklif, yaitu mengerjakan kewajiban itu menyebabkan untuk mendapatkan sa'adah, kebahagiaan. Fala'alla lakum fil qitali wa in karihtumuhu khairan, padahal bagi kalian di dalam peperangan, sekalipun kalian tidak suka, di situ ada kebaikan. Jadi jangan menyangka sesuatu yang tidak baik, kata nafsu itu di situ tidak ada kebaikan.
Jadi tidak selamanya perang itu tidak baik. Kalau itu sudah menjadi panggilan Allah, panggilan Kanjeng Rasulullah SAW, maka itu akan menjadi, itu sudah menjadi kewajiban, dan di situ ada kebaikan. Li'anna fihi imma zafru wal ghanimah. Karena di dalam peperangan yang kalian tidak sukai itu, yang diwajibkan oleh Allah, di situ ada keuntungan, di situ ada ghanimah, awis syahadah wal ajri, atau di situ ada syahid, yaitu mati syahid, dan juga ada pahala. Wa fi tarkihi, dan meninggalkan peperangan yang makruh menurut nafsu kalian. Wa in ahbabtumuhu syarran, wa in ahbabtumuhu syarran, sekalian kalian semua pada menyukai, yaitu meninggalkan perang karena ingin bersenang-senang di rumah, menikmati segala apa yang dimiliki, hidup senang bersama keluarga, itu syarron, itu merupakan kebaikan. Li'anna fihi adzullu, karena di dalamnya ada kehinaan, wal faqru, dan kefakiran, wa khirmanul ajri, dan juga tertolaknya ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau berperang? Bagaimana mau mendapatkan ganjaran? Dia tidak mau berperang. Sekarang kita umat Islam sedang dizolim di mana-mana, sampai nggak peduli. Disuruh perang melalui medsos juga nggak mau, apalagi datang ke Jakarta untuk berkumpul di sana, sampai memberikan sedikit, menyisihkan hartanya untuk sekedar bekal untuk orang-orang yang sedang membela kehormatan agamanya juga nggak peduli pokoknya dia. Itu kebanyakan seperti itu. Wallahu ya'lamu ma huwa khairul lakum, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang baik buat kalian. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian dalam keadaan nggak tahu. Karena tidak tahu, maka kita nurut saja sama Allah. Kata Allah pergi, pergi. Kata Allah perang, perang. Kata Rasulullah perang, perang. Kata Allah diam, diam. Yang haram ditinggalkan, yang wajib dikerjakan. Zalika fabadiru ila ma ya'murukum bihi, yang demikian itu karenanya bersegeralah kalian untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian semuanya. Apa sebabnya? Kita tidak tahu, tapi karena kita sudah modal iman dan kita muslim, tunduk saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan ada kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Hari ini tanggal 10. Kita lanjutkan dengan salawat dan doa haji, mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah haji yang mabrur, dan semua kita bisa melaksanakan ibadah umrah. Kita doakan semuanya, orang tua kita, guru-guru kita, terutama Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, imam besar umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berikan sehat walafiat, Allah berikan kekuatan, kemudahan segala urusannya dan kemenangan dalam perjuangannya. Al-Haziniyah ila hadratin Nabil Muzdaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sumailah hadrat Nabila Adam wa zurriyatihi minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Sumailah hadrat Nabila Nuh alaihi salatu wassalam. Sumailah hadrat Nabila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sumailah hadrat Nabila Ismail alaihi salatu wassalam. Sumailah hadrat Nabila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sumailah hadrat Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Sumailah hadrat Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu. Al-Fatihah.
Iya. Iya, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramri raqiq, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramri raqiq, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramri raqiq, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jaddil Hasan wal Husain ballighni ya Allah ila Makkah al-musharrafah wa Zamzam wal maqam wal masyaril haram wa ila al-Madinatil Munawwarah ya Aziz ya Rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ihya Ulumuddin. Sampai mana ininya? Bacaannya apa? Bacaannya apa? Ya? Haji Batu atau Batu? Wanis Batu. Iya. Majong terakhir. Oh, berarti nambahnya sedikit banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu diulangi dari yang sebelumnya sedikit supaya nyambung. Wadzikru aidon yurisul unsa, dan berzikir dari situ ya, itu juga mewariskan al-unsa, yaitu kehangatan jiwa, hati, perasaan terhadap Allah. Wa huwa naun minal mahabbah. Al-unsu itu satu bentuk dari mahabbah, yaitu rasa cinta. Kalau ada rasa cinta, ada unus, yaitu ada kehangatan, ada kesenangan, ada ketenangan jiwa. Walakinil mahabbatul lati sababuha al-ma'rifatu aqwa wa asbatu wa azam. Sampai situ ya. Akan tetapi al-mahabbah, rasa cinta yang disebabkan oleh adanya ma'rifat, kenal, itu lebih kuat dan lebih tetap, juga lebih agung, lebih besar maknanya. Apa sebabnya? Kenal bukan sekedar kata orang. Wa nisbatu mahabbatil arif ila unsi zakir min ghairi tamamil istibsar kanisbati ashki man syahada jamal as-sakhsin bil aini wa tala'a ala husni akhlaqihi wa af'alihi wa fadalihi wa khisalihi alhamidah bit tajribati ila unsi man kurrira ala sam'ihi wasfu sakhsin ghaibin. Dan nisbat, sandaran, kecintaan atau rasa cinta al-arif, orang yang kenal, ila unsi zakir, kepada kehangatan jiwa orang yang berzikir, min ghairi tamamil istibsar, tanpa ada kesempurnaan pandangan, kanisbati ashki man syahada, seperti nisbat atau sandaran rasa keasyikan. Asyik itu bahasa Arab ya. Ada rasa asyik.
bagi orang yang menyaksikan keindahan seseorang bil aini, menyaksikan keindahan dengan matanya sendiri, wattala ala husni akhlaqihi, dan juga dia melihat, menyaksikan terhadap kebaikan, keindahan akhlaknya dan af'alihi, dan perbuatannya, wa fadailihi, dan juga fadilah keutamaan-keutamaannya, wa khisalihi, dan juga tentang perilakunya, alhamidah, yang terpuji, bitajribati ila unsi man kurira ala samihi wasfu sakhsin ghaibin. Itu dengan dibandingkan dengan rasa unus, yaitu rasa hangat jiwa yang didorong oleh rasa mahabbah, man kurira, bagi orang yang terus diulang-ulang ala sam'ihi, pada pendengarannya. Apa yang diulang-ulang? Wasfu sakhsin ghaibin, tentang sifat seseorang yang gaib. Kita sering mendengar Mama Abdullah bin Abi sering bercerita tentang bagaimana keutamaan beliau, tentang akhlak beliau, tentang kepandaian beliau, tentang kedalaman ilmu beliau. Beda orang yang menyaksikan beliau seperti Abi, yang menyaksikan setiap hari siang dan malam, dibandingkan dengan orang jangankan tidak pernah bertemu, pernah ketemu tapi hanya sekedar ya lihat saja. Kita tahu tentang Imam Al-Ghazali, tapi kita tidak pernah, kalau kita tidak pernah tahu tentang isi apa yang ada di dalam diri Al-Imam Al-Ghazali, karena tidak pernah baca kitab Ihya, tidak pernah membaca apalagi kitab Ihya Ulumuddin, kita tidak pernah membaca Minhajul Abidin dan kitab-kitab yang lain, nggak akan tahu, nggak akan bisa kenal, dan tidak ada rasa mahabbah kita kepada Al-Imam Al-Ghazali tanpa tahu yang sebenarnya. Tapi kita alhamdulillah melalui bacaan kitab Ihya Ulumuddin karangan beliau, sehingga kita begitu mendalam tahu isi bagaimana Al-Imam, isi pikiran kepribadian Al-Imam Al-Ghazali. Kita lanjutkan, man kurira ala samihi wasfu sakhsin ghaibin. Itu berbeda bagi orang-orang yang terus berusaha untuk mengulang-ulang sifat seseorang dalam kegaiban, an ainihi, dari pandangan matanya, bil husni, tentang kebaikan, fil khalqi, dalam ciptaannya, wal khuluqi, dan juga dalam akhlaknya, mutlaqan, secara mutlak, min ghairi tafsili wujuhil husni fihima, tanpa ada tafsil, yaitu rincian-rincian tentang keindahan wajah padanya. Falaisa mahabbatuhu lahu ka mahabbatil musyahid. Kecintaan dia berbeda atau tidak sama dengan kecintaan orang yang menyaksikan. Walaisal khabaru kal muayanati. Maka tidak sama sekedar khabar, berita, kata orang, dibandingkan dengan penglihatan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Imam Al-Ghazali di sini menerangkan kepada kita bagaimana kita supaya kenal dengan Allah, makrifat kepada Allah, supaya benar-benar makrifatnya sampai mendorong kepada rasa unsu, yaitu rasa hangat jiwa dekat dengan Allah, nggak ada di dalam hati kecuali Allah, karena Allah adalah Rabbul Alamin, zat yang sangat berjasa kepada kita, yang menghidupkan, yang memberi nyawa, yang memberi rizki, yang mematikan, tempat kembali, satu-satunya, segala-galanya nggak ada kecuali hanya Allah. Kalau kita sudah tahu, sudah kenal, sudah makrifat siapa Allah, kita kenal dengan zat Allah, kita kenal dengan sifat Allah, kita kenal dengan af'al Allah, bahwa akhirnya kita mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau masih ada di dalam hati kita menyangkut yang lain selain Allah, maka jauh daripada sifat unsu.
Orang karena begitu, karena kurang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saja kecewanya oleh manusia, dia yang salah, yang disalahkan Allah. Ya Allah, apa engkau tidak tahu kenapa penderitaanku ini nggak pernah habis-habis, hirup sangsara, padahal yang membuat sangsara dia, yang jahat orang. Kenapa mengeluhnya yang disalahkan Allah? Kenapa dia miskin? Karena malas. Kenapa menyalahkan Allah? Kenapa dia sakit? Yang salah dia. Kenapa yang disalahkan Allah? Kan kebanyakan, bukan kebanyakan, seluruh kesalahan manusia. Allah nggak salah. Allah tidak zalim. Makanya kita harus kenal dengan Allah, harus tahu Allah, supaya kita tidak pernah menyalahkan Allah, supaya kita tetap husnuzon kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi, yang jelek itu bukan kesalahan Allah, sebab Allah semua memberikan yang baik-baik. Bagaimana Allah tidak baik? Manusia pertama saja sebelum diturunkan oleh Allah, seluruh kehidupan untuk dia dicukupkan oleh Allah. Perlu air, Allah sudah jadikan air. Perlu udara, Allah sudah jadikan udara. Perlu makanan, Allah siapkan melimpah makanan. Dan semua bahan-bahan untuk keperluan hidup manusia nggak ada yang tidak disiapkan oleh Allah. Manusia lahir ke dunia, orang tua dikasih rahmat oleh Allah. Begitu lahir ke dunia, jadi kebanggaan, rasa cinta dan sebagainya dari orang tua kepada anaknya. Semua itu rahmat Allah. Belum masalah-masalah yang lain yang zahir. Anak perlu susu, disediakan oleh Allah susu. Bisa diminum, di mana dia belum bisa minum apa-apa dan belum bisa makan apa-apa. Yang ukuran perutnya saja ibu-ibu, katanya perut bayi itu paling segede ini. Sedikit sekali. Berkembang terus jadi kadut. Disebutnya jadi kadut, jadi agung. Padahal dia tadinya sedikit banget, kecil banget. Itu perut manusia, dalam bayi itu hanya dengan setetes, 2 tetes air susu cukup untuk menghidupkan bayi itu. Begitulah baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib kenal Allah. Bagaimana caranya? Banyak bertafakur. Itu tujuannya. Kita belajar tafakur sehingga nanti sampai kepada syukur, sampai kepada sabar. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina wajhatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبكس بيدين ويتكلم بشفتين أحسنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضروني وجدار وجل ثناؤه وتقدست أسماء ولا إله غيره اللهم إني أجلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتعيلهم ومكرهم ومكايدهم أتنا من أراد بعداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهيد سبحانك يا رب معظم شأنك وعز سلطانك وارفع مكانك تأصلت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله أصلت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرك النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيق اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل طعم شديد وافني من الحمل والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.